Halo Geonauts, selama lebih dari 7 dekade, dunia telah berputar di sekitar satu poros ekonomi, dolar AS. Mata uang inilah yang menjadi denyut nadi perekonomian global, digunakan untuk membeli hampir semua komoditas, dan menjadi tempat utama bagi negara-negara untuk menyimpan cadangan devisa. Namun, kekuasaan tak terbantahkan ini kini menghadapi tantangan paling signifikan yang pernah ada. Aliansi BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan memimpin gerakan ambisius, dedolarisasi. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar berada di ambang era di mana dolar ditinggalkan? Dan bagaimana perang mata uang global ini akan membentuk peta kekuatan dunia baru di abad ke-21? Mari kita bedah tuntas akar, strategi, dan konsekuensi dari konflik ekonomi terbesar saat ini. Dolar, Bretton Woods, and petrodollar. Dominasi dolar berakar kuat dalam sejarah, dimulai dengan perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Kesepakatan ini menjadikan dolar setara dengan emas, menjadikannya mata uang cadangan dunia, yang secara efektif menempatkan AS di puncak arsitektur keuangan global. Kekuasaan ini diperkuat pada tahun 1970-an melalui sistem petrodolar, di mana Arab Saudi setuju untuk menjual minyak hanya dengan dolar, dan negara-negara lain mengikutinya. Kekuasaan unik ini memungkinkan Amerika Serikat untuk mencetak uang untuk membeli barang dari mana saja, sementara negara lain wajib menyimpan dolar untuk membeli minyak. Keuntungan ini memberikan ADS daya ungkit geopolitik yang sangat besar, sebuah dominasi yang sulit digoyahkan. Aliansi BRICS lahir dari rasa frustrasi dan ketidakpuasan mendalam terhadap tatanan yang didominasi oleh Washington. Negara-negara pendiri BRICS menyadari bahwa selama dolar menjadi alat utama, mereka akan selalu rentan terhadap kebijakan dan sanksi yang diberlakukan AS. Mereka merasakan adanya ketidakseimbangan struktural dalam lembaga-lembaga global, seperti IMF dan Bank Dunia, di mana suara mereka tidak sekuat negara barat. Pada tahun 2009, mereka mengadakan pertemuan puncak pertama, mengubah akronim BRIC dari konsep ekonomi menjadi aliansi politik yang terorganisir. BRICS menjadi perwujudan aspirasi global selatan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan multipolar, tempat mereka memiliki kendali atas nasib ekonomi mereka sendiri. Pemicu paling mendesak bagi gerakan dedolarisasi adalah penggunaan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat sebagai senjata geopolitik. Ketika Amerika Serikat dan sekutunya mengeluarkan Rusia dari sistem perbankan global SWIFT dan membekukan aset senilai ratusan miliar dolar setelah invasi ke Ukraina, ini menjadi peringatan keras. Peristiwa itu menunjukkan kepada Tiongkok, India, dan negara-negara lain bahwa aset dolar mereka tidak sepenuhnya aman dan bisa menjadi target sanksi kapan saja. Penggunaan sanksi mengubah dolar dari alat perdagangan yang netral menjadi instrumen kekuatan politik, sebuah risiko yang tidak lagi ingin ditanggung oleh BRICS. Peristiwa ini memberikan urgensi politik yang besar pada strategi dedolarisasi mereka. Strategi dedolarisasi dimulai dengan membangun fondasi dan institusi mereka sendiri yang terpisah dari kontrol Barat. Pada tahun 2014, BRICS mendirikan New Development Bank, NDB, sebagai saingan langsung Bank Dunia untuk memberikan pinjaman tanpa terikat dengan dolar ALS. Mereka juga membentuk Contingent Reserve Arrangement, CRA, sebagai alternatif dari Dana Moneter Internasional, IMF, yang berfungsi sebagai jaring pengaman likuiditas bagi negara-negara anggota di masa krisis. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa mereka ingin menciptakan infrastruktur keuangan paralel yang tidak tunduk pada aturan atau kendali Washington. Langkah paling praktis dan efektif yang dilakukan BRICS adalah secara aktif mendorong perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing.
Tiongkok telah meningkatkan perdagangan minyak dan gas dengan Rusia, dan Arab Saudi menggunakan yuan, dan India menggunakan rupi untuk membeli minyak dari Rusia. Kesepakatan ini mengurangi kebutuhan mereka untuk melewati dolar Amerika Serikat sebagai perantara. Meskipun volume perdagangan dolar masih mendominasi secara global, pertumbuhan transaksi mata uang lokal dalam BRICS mengirimkan sinyal kuat. Semakin banyak perdagangan dilakukan dengan mata uang non-dolar, semakin sedikit pula dolar yang dibutuhkan oleh sistem global. BRICS secara kolektif meningkatkan cadangan emas mereka secara besar-besaran, terutama Tiongkok dan Rusia, sebagai penyangga terhadap risiko sanksi dan inflasi dolar. Emas dianggap sebagai aset hard yang nilainya tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter AS. Selain itu, dengan masuknya produsen minyak besar seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ke dalam BRICS Plus, aliansi ini memiliki kendali yang jauh lebih besar atas komoditas vital. Kontrol atas petrodolar dan komoditas kritis adalah senjata BRICS untuk menantang tatanan moneter yang ada. BRICS tengah mengeksplorasi solusi teknologi untuk masa depan melalui penggunaan mata uang digital bank sentral, CBDC, untuk transaksi lintas batas. CBDC memungkinkan transaksi terjadi secara instan, aman, dan tanpa melalui sistem perbankan tradisional. Tiongkok telah menjadi pelopor dalam pengembangan e-yuan. Integrasi CBDC antar negara BRICS dapat secara efektif menghindari sistem SWIFT dan sanksi AES sepenuhnya, menjadi inovasi finansial yang revolusioner dalam upaya dedolarisasi mereka. Upaya dedolarisasi BRICS adalah bagian inti dari fragmentasi ekonomi global. Dunia tidak lagi melihat satu sistem perdagangan global yang terintegrasi, melainkan dua blok ekonomi yang semakin terpisah. Blok pertama dipimpin oleh AS dan sekutunya, G7. Sementara blok kedua dipimpin oleh Tiongkok dan BRICS. Perpecahan ini menciptakan ketidakpastian yang parah, meningkatkan risiko inflasi yang dipicu oleh gangguan rantai pasok, dan menghambat investasi global. Proses ini menunjukkan bahwa geoekonomi kini menjadi penentu utama dari geopolitik. Tentu saja, AAS tidak akan berdiam diri melihat dominasi mata uangnya terkikis. Washington dapat merespons dengan memperketat kontrol atas akses ke pasar AS, meningkatkan perang dagang dengan Tiongkok, atau menjatuhkan sanksi sekunder kepada negara yang berdagang dengan mata uang non-dolar. Lembaga-lembaga AS dan G7 kemungkinan akan memperkuat aturan kepatuhan finansial untuk mempersulit transaksi non-dolar. Perang mata uang ini adalah bagian dari persaingan geopolitik yang lebih besar, di mana setiap pihak berusaha membatasi pengaruh ekonomi pihak lain. Bagi negara-negara berkembang, global selatan, ini adalah dilema yang sangat nyata. Mereka ingin mengurangi risiko dari dolar yang terpolitisasi, tetapi juga tidak ingin sepenuhnya meninggalkan sistem yang dominan. Bergabung dengan inisiatif BRICS menawarkan peluang investasi dan pinjaman tanpa syarat barat, tetapi juga membawa risiko sanksi dari AS. Kebijakan luar negeri, mereka harus menavigasi keseimbangan yang sangat halus antara risiko dan peluang, memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dalam persaingan mata uang global ini. Jika negara-negara besar seperti Tiongkok, Arab Saudi, dan India secara signifikan mengurangi kepemilikan mereka atas obligasi AS, ini dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi pemerintah Amerika Serikat. Meskipun dampak ini tidak akan menyebabkan keruntuhan langsung, pengurangan permintaan jangka panjang dapat melemahkan mata uang tersebut dan membatasi kemampuan AS untuk membiayai defisitnya. Dampak ini sangat sensitif dan menjadi perhatian utama di Washington, karena menyentuh inti dari kekuasaan finansial AS. India memainkan peran yang unik dan krusial di dalam BRICS. Sebagai negara demokrasi dan anggota aliansi Quad, bersama AS Saprom, Jepang, dan Australia, India adalah jembatan yang menghubungkan kedua blok yang bersaing.
India memiliki kepentingan untuk mendolarisasi perdagangannya untuk melindungi ekonominya, tetapi juga ingin mempertahankan hubungan militer dan teknologi yang kuat dengan AS. Posisi ini membuat BRICS tidak homogen dan mencegahnya menjadi blok anti-barat yang total, menjadikannya kekuatan yang lebih pragmatis daripada ideologis. Perlu ditegaskan, terlepas dari semua upaya BRICS, dolar AS tidak akan runtuh dalam waktu dekat. Tidak ada mata uang tunggal yang mampu menggantikannya karena skala pasar modal AS, likuiditasnya, dan kepercayaan global yang telah terbentuk puluhan tahun. Namun, dominasinya akan berkurang drastis. Di masa depan, kita akan melihat sistem moneter yang lebih multipolar, di mana dolar AS berbagi panggung dengan yuan, euro, dan mungkin mata uang komoditas yang didukung BRICS. Perang mata uang ini adalah manifestasi paling jelas dari perang kekuasaan global. Ini adalah upaya terorganisir untuk mengubah tatanan dunia yang didominasi oleh satu negara. Dengan menantang dolar, BRICS menantang sistem yang memberikan ADES kekuasaan untuk mendikte aturan dan sanksi. Konflik ini menunjukkan bahwa kekuatan di abad ke-21 tidak hanya diukur dari militer, tetapi juga dari kendali atas arus keuangan global. Pergeseran ini akan memiliki konsekuensi besar pada geopolitik. Jika AES kehilangan kemampuan untuk menjatuhkan sanksi tanpa konsekuensi, kekuatan diplomatik dan militer mereka akan melemah secara substansial. Negara-negara kecil akan merasa lebih bebas untuk mengejar kebijakan luar negeri mereka sendiri, tanpa takut dibekukan dari sistem keuangan global. Ini akan menghasilkan dunia yang lebih sulit dikontrol oleh Washington. BRICS telah berhasil menarik perhatian dunia dengan upaya dedolarisasi mereka. Ekspansi ke negara-negara kaya energi memberikan mereka landasan yang kokoh. Aliansi ini akan terus menjadi aktor sentral dalam menentukan masa depan geoekonomi. Global Selatan akan mendapatkan suara yang lebih besar di panggung dunia. BRICS memberikan mereka platform untuk menyuarakan kepentingan mereka dan menuntut reformasi di lembaga-lembaga global. Indonesia, dengan kebijakan bebas aktifnya, harus berhati-hati. Kita harus mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam perdagangan, termasuk dengan yuan dan rupiah, untuk mengurangi risiko dolar, sambil tetap menjaga akses ke pasar modal Amerika Serikat. Ini adalah navigasi yang sangat rumit. Teknologi sebagai solusi yang tak terhindarkan penggunaan CBDC adalah solusi teknologi yang tak terhindarkan. Ini akan menjadi alat utama yang memungkinkan negara-negara untuk menghindari sanksi dan sistem perbankan tradisional. Risiko dan peluang dedolarisasi membawa risiko dan peluang bagi Indonesia. Peluang untuk perdagangan yang lebih efisien, dan risiko jika terjadi gejolak besar di pasar keuangan. Perang mata uang ini adalah konflik jangka panjang, bukan satu kali peristiwa. Ini akan terus berlanjut selama Amerika Serikat menggunakan dolar sebagai senjata.